So I'm heading off to Philadelphia, and if you want to ask me a question about the economy, but I'm not going to answer any question about anything else because you never will cover this. So you're not. And even the people in his administration have testified to my character, testified to my honesty. Oh, acting like we just discovered this yesterday. Thank you, Mr. Vice President. Amerika tak mampu mengatasi kemiskinan di negeri adidaya, kalah telak dengan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, pernahkah kamu bertanya-tanya, ada berapa orang miskin yang hidup di negara seperti Amerika Serikat? Atau memang sejauh mana persoalan kemiskinan melanda negara yang katanya adidaya ini? Well, ternyata, ada lebih dari 37 juta orang Amerika saat ini, hidup dalam kemiskinan. Atau sebanyak 11,6% dari total populasi. Angka ini jelas tinggi untuk ukuran Amerika Serikat. Terlebih mengingat negara ini menempati urutan pertama, sebagai negara terkaya di dunia dalam hal PDB. Kemiskinan di Amerika Serikat bukan hanya krisis kemanusiaan tetapi juga ekonomi. Lantas bagaimana kemiskinan menjadi masalah besar di negeri Paman Sam, dan mengapa negara sekaliber Amerika Serikat begitu kesulitan untuk menyelesaikannya? Kenapa lebih pandai Indonesia daripada negara terkuat di dunia ini? Sahabat bagi-bagi, sebagaimana konsekuensi dari praktik ekonomi kapitalisme, ketimpangan pendapatan merupakan salah satu alasan utama. Mengapa Amerika Serikat menderita kemiskinan yang cukup tinggi? Menurut sensus Amerika Serikat, pendapatan untuk 10% teratas lebih dari 13 kali lebih tinggi dari pendapatan di 10% terbawah. Hal itu diamini Mark Reng, profesor dari Social Worker Universitas Washington. Amerika Serikat berada pada posisi yang sangat tinggi dalam hal ketimpangan pendapatan. Dan yang terjadi adalah, ketika jarak semakin menjauh, anak tangga semakin jauh. Dan semakin sulit bagi orang untuk menaiki anak tangga itu dari kemiskinan ke kelas menengah dan atas. Pandemi telah memukul Amerika Serikat dan memperparah ketimpangan. Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan negara di Amerika Serikat, mendapati naik untuk pertama kalinya dalam waktu satu dekade, sebesar 1,2% pada tahun 2021, meski begitu pandemi dan pasca pandemi telah memperdalam, dan memperlebar jurang pemisah antara mereka, yang punya uang dan mereka yang tidak. Riset oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT, di tahun 2022, memperkirakan bahwa upah layak di Amerika Serikat berkisar $24,16 per jam. Selain itu masalah upah bahkan lebih buruk terutama bagi pekerja dari ras tertentu. Ya, tak sulit melihat fakta ini di negara seperti Amerika Serikat. Hanya saja jika melihat populasi yang lebih luas dari orang miskin atau berpenghasilan rendah. Yang berarti satu atau dua langkah untuk menjadi miskin, maka Amerika Serikat berbicara tentang 140 juta orang. Pasalnya dari 140 juta itu, lebih dari 70 juta atau setengah populasi tersebut, merupakan orang kulit berwarna. Seperti diketahui, Amerika Serikat juga menderita karena kurangnya jaring pengaman sosial, yang melindungi orang Amerika dari kemiskinan. Jika dilihat misalnya jumlah uang tunai yang mungkin diperoleh orang, jika mereka berpenghasilan rendah sangat-sangat minim. Saat ini para pekerja Amerika Serikat, memang menerima kesejahteraan yang berjumlah kira-kira sekitar $250 untuk rumah tangga. Dan kebijakan itu sebenarnya sangat membantu, hanya saja jumlah tersebut menjadi tak benar-benar masuk akal, lantaran tak sesuai dengan tingkat kenaikan kebutuhan pokok. Sebagian besar negara, misalnya negara-negara Eropa memiliki apa yang kita kenal sebagai tunjangan anak, di mana jika seorang pekerja memiliki anak, mereka akan mendapatkan penghasilan bulanan dalam jumlah tertentu untuk membantu membesarkan anak. Sebenarnya hal ini cukup umum, tetapi di Amerika tidak ada tunjangan semacam itu. Selain itu pekerja di Amerika Serikat tak dibekali tunjangan universal lain, seperti perawatan kesehatan atau perawatan anak. Pada gilirannya bagi sejumlah pengamat dan peneliti, fakta inilah yang berkali-kali meresap ke dalam struktur sosial untuk menciptakan situasi kemiskinan di Amerika Serikat. Lalu bagaimana Amerika mengukur kemiskinan? Sahabat bagi-bagi, ukuran kemiskinan resmi di Amerika Serikat sekarang ini, didasarkan pada perhitungan dari pertengahan 1960-an. Ini dihitung dengan membandingkan pendapatan sebelum pajak, dengan ambang batas yang ditetapkan 3 kali lipat dari biaya diet minimum pada tahun 1963. Nah dengan cara itu terjadi peningkatan pada ukuran kemiskinan resmi di Amerika Serikat.
Namun sebagaimana tulisan ini, sejumlah ahli berpendapat bahwa pengukuran kemiskinan yang telah dikembangkan itu, bukanlah metode yang sempurna. Kendati terlihat menutup kesenjangan pada indikator-indikator tertentu, yang tidak dipertimbangkan oleh ukuran kemiskinan sebelumnya, hal itu tidak cukup jauh menurut para ahli. Kesulitan dalam mengukur kemiskinan ini juga membuat beberapa ahli berpendapat, bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang serius seperti yang diyakini. Sahabat bagi-bagi, meski demikian Biro Sensus Amerika Serikat mengatakan kepada CNBC, bahwa ukuran kemiskinan resmi dan kemiskinan tambahan tersebut memberikan data pengukuran kemiskinan yang konsisten. Meski identik dengan gemerlap gedung-gedung pencakar langitnya, nyatanya ketimpangan ekonomi juga terjadi di negara ini. Mulai dari upah minimum, kurangnya jaminan sosial, hingga rasialisme benar-benar menjadi persoalan yang mesti dipikirkan pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!